All of Us Are Dead musim kedua, tanggal rilis dan juga nasib dari Cheng San. All of Us Are Dead memiliki banyak hal yang bisa dieksplorasi di season yang kedua ini. Serial yang pertama kali rilis langsung memuncaki ranking ini masih menyimpan banyak misteri. Lalu kapan All of Us Are Dead season kedua keluar? Dari 12 episode, All of Us Are Dead hanya sebagian yang mengeksploitasi versi dari webtoon, dan masih banyak konten yang belum terungkap. Dapat dilihat bahwa produser sengaja membiarkan ending terbuka untuk sequelnya. Saat ini pun Netflix belum secara resmi menyalakan lampu hijau untuk season yang kedua. Namun pemirsa dapat sepenuhnya menantikan sequelnya karena All of Us Are Dead menciptakan dampak besar secara global. Drama ini naik langsung ke puncak berbagai chart global sehari setelah perilisannya. Dan menurut data dari Netflix, All of Us Are Dead ditonton hampir 125 juta jam dalam 3 hari pertama. Netflix belum memperbarui All of Us Are Dead, tapi acara ini tidak akan mati dengan mudah seperti zombie itu sendiri. Jika popularitasnya menginspirasi pembaruan untuk musim yang kedua, dalam beberapa minggu mendatang maka kita mungkin dapat berasumsi bahwa episode baru akan tiba pada tahun 2023. Lalu apa yang terjadi pada Cheng San? Di dalam drama tersebut, Cheng San mengorbankan dirinya untuk menghadapi preman Guinam, sementara teman-temannya melarikan diri. Ledakan tersebut menyebabkan Cheng San tenggelam ke dalam lautan api dengan kehidupan dan kematian yang tidak diketahui. Berita sedih bagi para penggemar adalah bahwa di webtoon, Cheng San tidak dapat dihidupkan kembali. Protagonis pria ini menjadi salah satu karakter yang paling menyedihkan, namun pemirsa masih bisa menantikan masa depan yang lebih baik untuk versi dramanya. Dan lalu kira-kira seperti apa ending dari All of Us Are Dead? Di webtoon, akhir cerita tidak membuat penonton takut. Namra adalah salah satu orang yang kebal terhadap virus, jadi dia dibawa ke pusat pengendalian dan juga pencegahan penyakit. Dia hidup damai bersama teman-temannya, dan mereka bahkan menulis buku tentang pandemi mengerikan yang terjadi di Yosan. Tampaknya semuanya telah berhenti di sini, tetapi virus itu menyebar ke perairan Jepang. 2 orang nelayan yang sedang memancing tiba-tiba digigit cacing dan berubah menjadi zombie. Dengan demikian, kiamat mungkin akan dimulai di Jepang. Dengan ending seperti ini, All of Us Are Dead bahkan bisa membuka sebuah film universe dengan beberapa seri yang masing-masing berlatar negara berbeda. Peluang kreatif bagi pembuat film tidak terbatas dengan dunia zombie yang mendebarkan namun mengasihkan ini. Weather Forecast People: Cruel Story of Office Romance adalah drama tentang pekerjaan dan kehidupan cinta tak terduga dari orang-orang yang bekerja di administrasi meteorologi Korea dan layanan perkiraan cuaca nasional Korea. Dalam drama tersebut, Park Min Young akan berperan sebagai General Forecaster bernama Jin Ha Kyung. Ia adalah seorang individu yang cerdas dan sangat terorganisir yang melakukan segalanya dengan buku. Sementara lawan mainnya, Song Kang, akan berperan sebagai reporter Lee Si-woo, seseorang yang berjiwa bebas, yang selalu berpikir out of the box. Meskipun IQ-nya 150, yang diperdulikan oleh Lee Si-woo hanyalah cuaca. Melalui drama ini, tim produksi yakin banyak orang yang akan terpikat dengan kisah romantis yang mendebarkan. Kami yakin bahwa orang-orang perkiraan cuaca yang sangat menyukai cuaca dan kisah romantis kantor yang mendebarkan, yang tidak dapat diprediksi seperti cuaca akan memikat hati para pemirsa. Weather Forecast People: Cruel Story of Office Romance akan tayang perdana pada Februari 2022. Song Kang dapat tawaran bintangi Sweet Home season kedua. Seorang perwakilan dari agensi Song Kang, Namo Aktor, menyatakan bahwa artisnya mendapatkan tawaran untuk membintangi serial tersebut. Sebuah media lokal mengatakan bahwa Song Kang akan kembali memerankan karakter Yoon So di musim yang kedua. Sweet Home mengisahkan tentang seorang siswa sekolah penyendiri yang pindah ke apartemen baru. Suatu hari, monster mulai muncul di antara umat manusia dan penghuni yang tinggal di apartemen itu, terperangkap di dalam gedung.
Seluruh penghuni apartemen termasuk Hyun Soo bersama-sama untuk melawan para monster. Drama ini disutradarai oleh Lee Eun-bok yang sebelumnya pernah memproduksi beberapa drama seperti Mr. Sunshine, Goblin, dan Descendants of the Sun. Diadaptasi dari webtoon berjudul sama, serial ini dibintangi oleh Lee Si-young, Lee Do-yoon, Lee Jin-wook, Park Gyo-young, dan Go Min-si. Chemistry Park Hyung-sik dan juga Han So-hee buat penggemar tak sabar melihat chemistry manis keduanya. 지우야, 아빠야. Seperti yang diketahui, Park Hyung-sik dan juga Han So-hee akan menggarap drama bersama. Drama keduanya diketahui akan memiliki genre musik romantis. Han So-hee dan juga Park Hyung-sik akan membintangi drama berjudul Want to Be Happy. Drama ini menceritakan tentang seseorang yang ingin menemukan cinta, dan dia juga ingin merasakan bahagia lagi dengan harapan bahwa kebahagiaan dapat menghasilkan pertemuan antar manusia. Setelah Park Hyung-sik dan juga Han So-hee berteman selama 20 tahun, pada akhirnya mereka saling mengetahui perasaan satu sama lain. Perasaan mereka ini diketahui saat tinggal di rumah yang sama dalam waktu 2 minggu. Diketahui Park Hyung-sik akan berperan sebagai fotografer pemula Han Sun-woo dengan penampilan yang tenang namun penuh kasih sayang dan juga hangat. Sedangkan Han So-hee akan berperan sebagai Lee Eun-soo, seorang penulis lirik yang berusaha untuk mencari nafkah, yang selalu diharapkan untuk menunjukkan tindakan yang menyenangkan, lugas, dan juga jujur. Dalam cuplikan yang ditayangkan di YouTube, ada adegan di mana keduanya berdiri bersama di sebuah pantai. Chemistry yang keduanya pancarkan membuat penggemar tidak sabar untuk melihatnya. Karena pancaran chemistry yang terjalin antara Han So-hee dan juga Park Hyung-sik terlihat sangat manis. Bahkan keduanya terlihat seperti pasangan yang sempurna. Dengan visual dari keduanya yang menarik perhatian banyak orang, dan pada video lainnya, chemistry wajah mereka terlihat sempurna. Hal ini membuat penonton berdebar saat melihat kebersamaan keduanya, apalagi saat keduanya bersama-sama di depan sebuah toko serba ada pada hari bersalju. Tatapan mata Park Hyung-sik saat menatap Han So-hee membuat pemirsa terpana, karena Park Hyung-sik menampilkan tatapan sayangnya kepada Han So-hee. Drama ini diketahui akan rilis perdana pada tahun 2022 ini. Squid Game, serial Netflix yang tengah populer ini, tampaknya akan membuat para penonton terkejut. Pasalnya, si Hwang Dong-hyuk alias si sutradara telah merencanakan penayangan Squid Game musim kedua dan juga musim yang ketiga. Saat mengumumkan rencana tersebut, Hwang Dong-hyuk sedikit membocorkan alur cerita yang akan ditampilkan dalam Squid Game season yang kedua. Jadi baik sutradara Squid Game, Hwang Dong-hyuk, dan Netflix telah memberikan respon terkait rencana mereka untuk menampilkan musim kedua hingga ketiga. Dilansir dari A Daily Star, Hwang Dong-hyuk berpartisipasi dalam sebuah wawancara dengan KBS, di mana dia membeberkan fakta pembuatan musim lanjutan dari serial Squid Game. Dalam acara tersebut, Hwang Dong-hyuk juga mengungkapkan bahwa diskusinya dengan Netflix telah mencapai kesimpulan jika semua orang bekerja keras untuk mempersiapkan musim depan yang terbaik dan juga positif. Di waktu yang sama, Hwang Dong-hyuk juga mengungkapkan fokus cerita untuk musim kedua Squid Game, di mana karakter Seung Gi-hun yang diperankan oleh Lee Jung-jae akan mengungkap misteri organisasi di balik permainan Squid Game. Musim kedua akan menjadi kisah orang-orang yang ditemui Gi-hun dan orang-orang yang dia kejar. Selanjutnya, Hwang Dong-hyuk pun mengaku bahwa ia dan Netflix telah secara resmi membahas kemungkinan adanya musim ketiga dari Squid Game. Semakin menarik untuk ditunggu karena kita ketahui jika masih banyak misteri yang belum terungkap di Squid Game. Bagi kalian yang sudah nonton Squid Game, silakan beri tanggapan kalian di kolom komentar di bawah.